Amin. Silakan duduk, saudara. Shalom. Hari ini kita akan belajar mengenai hati Bapa yang ada di dalam Lukas pasal 15. Ada 3 kelompok itu nanti kita akan bahas bersama-sama. Saudara, Father's Heart, hati Bapa. Mengapa hal ini penting? Saya mencari survei di Indonesia tapi tidak ketemu. Tetapi Abuna menemukan hasil survei di Amerika. Bagi generasi-generasi yang tumbuh tanpa Bapa. Artinya dia tidak memiliki figur Bapa di dalam hidupnya. Dan betapa mengejutkannya saudara, bahwa 90% generasi muda di Amerika yang tanpa Bapa adalah homeless dan runaways. Mereka tidak berada di dalam rumah. Mereka kehilangan rumah, mereka menjadi orang yang gelandangan. Homeless itu istilah untuk gelandangan, saudara. Dan kita tahu ada kota-kota di Amerika hari-hari ini yang menjadi kota-kota zombie. Tahu kota zombie, saudara? Para homeless itu menjadi begitu terikat pada obat bius. Menjadi peminta-minta. Dan mereka tidak akan pernah bisa menetap. Karena apa? Kuncinya mereka kehilangan Bapa di dalam kehidupan mereka. 85% memiliki penyimpangan perilaku. Behavior disorder. Menyimpang. Kalau orang lain seharusnya malah mengikuti logika yang lurus, dia belok-belok. Kalau orang lain jalannya lurus, kakinya mencong ke sana kemari. Kenapa? Dia tidak memiliki nilai. Dia tidak tahu bahwa perilakunya itu salah. Dan 71% itu sudah hamil pada waktu berusia muda. Hamil di luar nikah. Tidak ada yang memberitahu kepadanya karena mereka berada di dalam budaya perkotaan yang free sex. 71% juga tidak bisa menyelesaikan sekolahnya karena mereka drop out. Dan mereka sudah mulai mengenal yang namanya penjara. Sejak usia muda. Coba Anda bisa bayangkan kalau generasi kita di Indonesia atau anakmu menjadi bagian dari generasi yang fatherless. Tidak memiliki Bapa. Sebaliknya kita bisa mengambil kesimpulan yang sangat penting Bapak Ibu. Bahwa peran Bapa di dalam kehidupan generasi adalah sebuah peran yang sangat penting. Bilang amin. Peran yang sangat penting saudara. Karena hari-hari ini banyak generasi, anak-anak, remaja-remaja tumbuh tanpa Bapa. Tumbuh tanpa merasakan hati Bapa, tanpa merasakan kasih Bapa. Makanya mereka berada dalam sebuah kelompok yang disilakan seperti dengan istilah fatherless generation. Kehilangan kasih Bapa dan tidak pernah mengalami sesuatu. Kita bisa mengidentifikasi mereka bahwa mereka bergerak tanpa destiny. Anak Tuhan itu bergerak sesuai dengan destiny. Ingat di dalam acara youth camp, di dalam acara summer Bible camp, Abuna selalu tekankan betapa penting yang namanya blessing dari orang tua. Berkat dari orang tua, itu yang akan membentuk destiny anakmu. Haleluya. Perkataan-perkataan orang tua kepada anak itu membentuk destiny anakmu. Kalau engkau berkata kepada anakmu bodoh, tolol, goblok, sialan, maka itu yang akan menjadi masa depannya. Tapi kalau engkau berkata kepada anakmu, cucumu, anak pintar, anak cerdas, masa depanmu baik, engkau menjadi generasi anak panda, anak panah, bukan anak panda. Anak panah, engkau akan menjadi anak yang diberkati, engkau menjadi anak yang pintar, wajahmu ganteng, tampan, cantik, maka dia akan bergerak sesuai dengan perkataanmu. Karena kita semua tahu orang Kristen, saudara. Orang Kristen, perkataan adalah doa. Kasih tahu kiri kananmu, jangan main-main dengan mulutmu. Karena itu akan terjadi. Banyak anak-anak bergerak tanpa destiny. Dia tidak tahu cetak biru, blueprint Tuhan di dalam kehidupannya. Dia enggak tahu. Dia tidak tahu dan dia tidak bergerak ke sana. Dia pikir rancangan hidupnya yang dia buat sudah benar. Dan kita tahu bahwa fatherless generation ini hidupnya selalu melekat dengan yang namanya masalah.
Di mana dia pergi pokoknya yang terjadi adalah masalah. Ada problem, baik masalah pusat inti maupun masalah karena masalah. Orang Jawa bilang hidupnya RWT. Apa itu RWT? Dulu Abuna nggak tahu itu RWT. RWT Abuna, apa itu RWT? Saya pikir RWT itu seperti nasi yang dicampur antara nasi goreng dengan bakmi dan sebagainya. Karena memang tidak ada menu yang seperti itu, nasi campur bakmi. Ya kan? Diciptakan. Makanya bentuknya jadi ruwet. Coba lihat wajah kiri kanan, wajah ruwet nggak? Nggak ya? Saya tidak mau orang yang hadir di gereja ini wajah ruwet. Kalaupun Anda hadir dengan wajah ruwet, pulang wajahmu udah bersih. Ya lihat wajah gembalamu gini, wajah kinclong. Nggak ruwet. Pernah lihat benang ruwet saudara? Nggak bisa dilurusin. Dan ini yang perlu kita takutkan saudara. Seharusnya kita menjadi penyelesaian masalah, menjadi orang yang menjadi bagian di mana ada masalah kita hadir, kita bisa membereskan masalah itu. Kita hadir justru makin memperkeruh suasana. Ini ciri dari fatherless generation. Hidupnya syarat dan penuh dengan masalah. Masih mending kalau dia daripada hidup ruwet, sudah lebih baik jadi pengusaha nasi ruwet. Paling tidak nasi ruwet aja mendatangkan berkat. Betul tak? Kalau dia mengelola bisnisnya ruwet, aduh, apapun yang dipercayakan kepadanya menjadi ruwet. Kenapa? Karena dia tidak memiliki figur atau role model. Jadi dia semerangan cari sana, cari sini, cari sana, cari sini, cari sana, cari sini. Oh dia pikir ini baik, dia ke sana. Dia pikir ini baik, dia ke sana. Dia enggak memiliki pattern, pola, patokan. Di dalam rumah tidak ada. Dan dia tidak mau mencarinya di gereja. Orang kalau tidak punya figur, Abuna dulu nggak bisa pernah menulis ilmiah. Nggak bisa. Jadi saya belajar mencari seseorang yang saya tahu bisa menulis dengan baik. Dan saya menjadikannya sebagai role model dalam kehidupan intelektual saya. Jadi setiap kali dia nulis, saya baca tulisannya. Di mana dia membuat buku, saya beli bukunya. Saya berusaha mencari korespondensi dengan dia. Dan itu yang saya alami. Akhirnya saya menjadi sama seperti dia. Fatherless generation mungkin memiliki figur di dalam dirinya, tapi figurnya bukan figur yang baik. Sehingga akhirnya itu membentuk karakternya. Tanpa sadar hal seperti ini berlangsung di dalam gereja. Saya tidak melarang jemaat kagum pada hamba Tuhan yang 1, 2, 3, dan 4. Tapi ingat baik-baik, kamu mati, gembalamu yang menguburkannya. Kamu punya masalah, kamu tidak pergi kepada hamba Tuhan di televisi yang kamu begitu kagumi itu. Dia malah tanya, kau siapa? Anakmu kawin, bukan dia yang memberkati anakmu. Gembalamu di mana engkau tertanam. Makanya saya tidak suka, beberapa orang sudah mulai mengusulkan, Abuna coba panggil ini, terkenal di TV. Terkenal di TV. Saya nggak mau yang seperti itu. Karena dia tidak berakar, dia tidak punya jemaat. Jemaatnya jemaat orang lain. Itu figurnya hilang, saudara. Tapi giliran ada masalah datang ke gembala. Figurnya udah hilang. Makanya role model itu penting. Jadi Anda punya patokan. Gembalaku gak kayak gini. Aku gak suka yang seperti itu. Karena gembalaku tidak pernah mengajar yang demikian. Saudara sepakat dengan Abuna? Jadi Anda punya role model. Abuna kan selalu berkata hamba Tuhan itu seperti buku yang terbuka. Silakan lihat dari kanan, kiri, depan, belakang. Pelajari hidupnya. Ambil kesimpulan. Kalau Anda tidak jelas, jangan liar pikiranmu. Tanya, konfirmasi. Itu yang benar. Karena kalau ada apa-apa yang terjadi denganmu, role modelmu itu yang akan menjadi coveringmu. Ketika anakmu hilang, yang pertama kali mencari bukan teman anakmu, orang tuanya. Orang tua, betul loh? Anakku Ningdi, kamu kok belum pulang? Betapa pentingnya role model dan dunia hari-hari ini
Memberikan role model yang benar-benar melenceng dari kebenaran Alkitab. Makanya Abuna paling jengkel kalau lihat anak-anak muda youth di gereja main game. Mohon maaf, main game di rumahmu. Jangan di gereja. Karena begitu cara setan membelokkan role model. Jadi modelmu nanti adalah tokoh di dalam game. Abuna dan Abuni pernah menangani kasus anak jemaat, saudara, malam hari. Apa itu bicara itu dalam tidur itu apa namanya? Ngingau, bunuh, tembak, udah keluar darahnya, ganti senjata, bunuh, matikan. Gorok lehernya. Loh, ngeri itu. Alam bawah sadarnya yang bicara toh. Tinggal tunggu waktu dia gorok leher orang. Dan sebentar lagi masuk penjara. Hati-hati. Tidak ada game yang tidak dipersembahkan pada Lucifer. Semua game itu dipersembahkan pada altar Lucifer dulu. Nanti kapan-kapan saya khotbah tentang itu. Saya buka faktanya kepada saudara. Supaya banyak orang yang makin terikat. Supaya banyak orang yang makin mengagumi game itu. Tanpa sadar. Lalu belum lagi game dewasa. Tahu game dewasa? Kalau menang buat baju luar dibuka. Kalau menang lagi celana luar dibuka. Menang lagi baju dalam dibuka. Dibuka pelan-pelan sehingga hatimu ketarik terus. Lama-lama ketelanjangan menjadi hal yang permisif. Allah enggak apa-apa. Pergaulanmu menjadi salah. Begitu saudara. Itu yang terjadi. Makanya Abuna selalu bilang hati-hati menciptakan dan membentuk generasi. Bapak main perempuan tinggal tunggu waktu anak akan main perempuan. Jadi kita harus ciptakan generasi yang baik. Kalau kita memang pernah membuat kesalahan dan pelanggaran, benarin. Perbaiki. Bapak tukang utang, itulah destiny anakmu ke depan. Sehingga apa yang terjadi? Anak-anak itu tidak mencapai potensi diri yang maksimal. Kita tidak bisa mengenali kemampuannya. Yang kita lihat justru kekurangannya. Dasar anak sialan. Kamu gini. Kita nggak bisa melihat. Karena tidak ada yang muncul dari dalam dirinya. Kenapa tidak ada yang muncul? Karena tidak dimunculkan. Dia tidak bisa maksimal dalam melakukan sesuatu. Nggak bisa, saudara. Ini yang saya sebut sebagai random, gerakan acak. Dalam ilmu biologi itu ada istilah dulu, kesana kemari. Gerak Brown. Nggak bisa lurus jalan hidupnya. Ini ciri-cirinya. Dan sama sekali dia tidak memiliki a spiritual direction. Tidak ada yang mengarahkannya secara rohani. Apakah kita siap melihat anak-anak kita menjadi lost generation? Terjun ke dalam jurang tanpa dasar. Di dalam kegelapan. Gak ada jurang yang terang, saudara. Semua jurang itu makin ke dalam, makin gelap. Tuhan sedang memberikan beban generasi kepada kita. Itulah sebabnya di dalam kitab Lukas. Kalau Anda membaca, ada 3 kelompok yang sangat penting di dalam perikop ini. Dan kata kuncinya adalah hilang, ditemukan, dan sukacita. Katakan hilang, ditemukan, dan sukacita. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang ada dalam Lukas pasal 15 ayat 1-7. Nanti silakan baca. Itu bicara mengenai domba yang hilang. Kita semua tahu domba itu adalah binatang kelompok. Binatang komunal. Dia tidak hidup sendiri. Jadi kalau ada domba yang melenceng dari kelompoknya, maka pasti dombanya nakal. Tidak mau nurut pada apa kata gembala. Kita juga pasti sudah sangat tahu mengapa tongkat gembala itu ujungnya bengkok dan panjang. Untuk menggait leher domba dan dipaksanya masuk dalam kelompok. Saya pikir nanti Abuna coba ciptakan tongkat begitu ya. Yang malas-malas ke gereja itu saya seret lehernya. Lu mau gereja? Lu mau gereja?
Jangan nakal. Seret. Jadi saya udah nongkrong depan rumahmu bawa tongkat begitu. Anda sudah harus hati-hati itu. Itu sinyal. Bahasa metafor bahaya. Apa yang salah dengan diriku ya? Abuna bolak-balik lewat dengan tongkatnya di depan. Karena dombanya nakal. Memang ada domba-domba yang nakal. Mengapa anjing gembala seperti dolar yang kita miliki di gereja disebut anjing gembala, shepherd. Itu shepherd dog itu kenapa disebut anjing gembala? Karena mereka secara DNA memiliki sifat melindungi. Ya. Dolar itu saudara wajah garang tapi hati Hello Kitty. Hati Hello Kitty. Tapi ketika dia sudah berjalan dengan Abuna, ada yang ganggu Abuna kalau lagi jalan. Misalnya, dia duduk di sini, di tengah. Hati-hati itu. Makanya saya tidak biasakan dia duduk di sini. Karena ini lingkungan gereja. Kalau dia udah duduk di sini, wah bahaya itu. Makanya saya bilang dia hati Hello Kitty. Karena kalau kami lagi lewat dekat Gerapatma itu ada pohon yang bergoyang di depan rumah Bu Dokter itu. Ada pohon goyang, dia ngacir langsung ketakutan. Saya bilang kamu ini destinimu bukan yang begini. Itu pohon goyang kena angin dia ketakutan. Kucing lewat dia ngacir saudara takut sama kucingnya. Tapi kalau ada orang gini sama Abuna dia langsung di sini. Nah itu. Shepherd dog seringkali dipakai untuk mengawasi anjing-anjing domba-domba yang dalam kelompok keluar. Dia merumput terlalu jauh. Tanpa sadar itu mengundang bahaya bagi dirinya. Nah anjing itu datang untuk menggiringnya kembali dalam kawanan. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan mengenai domba yang hilang. Jadi kata kunci pertama fatherless generation bicara mengenai sesuatu yang hilang atau terhilang. Amin. Dan kerinduan hati Tuhan diwakili oleh gembala ini untuk mencari dombanya yang hilang. Dan betapa sukacita hatinya ketika dia menemukannya. Ini indah sekali kalau Anda membaca Lukas pasal 15 ini. Indah sekali. Tuhan itu selalu mencari yang terhilang. Jadi kalau kita melihat ada generasi yang hilang di situ. Jangan dia makin dibenci. Tapi minta hati Tuhan untuk membawanya pulang. Amin. Kelompok yang kedua di dalam ayat 15. Pasal 15 ini adalah koin yang hilang. Zaman dahulu perempuan itu memiliki semacam penutup kepala yang ujung-ujungnya itu ada koin yang digantung. Sampai sekarang model seperti itu masih ada di Arab. Abuni juga punya. Kalau lagi nari. Ada. Nah mungkin karena sesuatu hal itu jatuh. Koinnya jatuh. Sehingga ketika dia memakai perhiasan itu dia tidak lagi terlihat cantik dan sempurna. Karena jatuh. Coba misalnya saya pakai kacamata, kacanya satu hilang. Lucu toh? Hilang. Lalu dia mencari dengan cara apa? Pertama, hilang. Betul? Temanya masih sama. Temanya apa? Hilang. Lalu dia mencari dengan cara menyapu seluruh halaman di dalam ruangan itu. Dan koin itu nyangkut di sapunya sehingga dia menemukan. Ingat, hilang, menemukan dan hatinya kembali penuh dengan apa? Sukacita. Kelompok yang ketiga adalah naik levelnya. Perumpamaan tentang Tuhan yang diberikan oleh Tuhan Yesus ini menjadi naik levelnya. Dia ceritakan mengenai seorang anak yang hilang. Mengapa hilang? Karena dia merasa sudah bisa menentukan nasib sendiri. Ini anak kurang ajar. Minta hartanya sebelum bapaknya meninggal. Dia minta warisannya. Nah, untung bapaknya baiknya dia kasih. Setelah diberi bukannya dia tetap berada di samping bapaknya. Dia pergi dengan kehendak sendiri. Dia hidup berfoya-foya. Temannya banyak. Dia lupa bahwa temannya itu hanya dekat kepadanya karena ada hartanya. Begitu hartanya habis, teman-teman meninggalkan dia. Dia hidup sendirian. Dia tidak bisa makan sampai dia makan makanan babi. Dan hidupnya berakhir di kandang babi. Selamanya dia akan berada di situ. Kemudian dia sadar
Dia sadar bahwa ini semua karena pelanggaran yang telah dilakukannya. Apa yang terjadi kemudian? Pertobatan itu membawanya pulang kembali ke rumah Bapa. Dan Bapa ternyata menunggunya di depan pintu. Lihat polanya, lihat polanya. Satu perikop ini dalam Lukas 15. Menjelaskan walaupun dengan tiga kejadian. Domba, koin, dan anak. Menjelaskan mengenai sesuatu yang hilang. Dan sesuatu yang hilang itu mesti dicari kalau itu penting. Betul saudara? Bagi Tuhan kita semua adalah penting. Sehingga ketika kita hilang, manusia apa lagi saudara? Tuhan menunggu kita seperti Bapa berdiri di depan pintu kemahnya, melihat dari kejauhan dan menanti kapan anaknya datang kembali kepadanya. Ingat ya, yang Alkitabiah bukan Bapa mencari anak, tapi anak mencari bapaknya. Kalau Anda domba, lalu Anda berkata, lah itu yang perumpamaan tentang domba yang hilang lalu dicari, itu nanti kita akan lihat, nanti kita akan pelajari. Nanti kita akan pelajari setelah ini. Perhatikan ini saudara. Dan kata kunci yang kedua selain hilang adalah ditemukan. Mau enggak kita menjadi orang-orang yang ditemukan oleh Tuhan? Mari kita siapkan generasi kita menjadi generasi yang siap ditemukan oleh Tuhan. Sebab kalau Tuhan menemukan kita, kalau Tuhan menemukan generasi di bawah kita, anak-anak kita, yang ada adalah apa? Sukacita. Bahkan di situ dikatakan ada sukacita di sorga. Coba lihat di dalam pasal 15. Ayat 6. Bersukacita, ayat 7. Demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Ditemukan untuk bertobat. Nah, kalau Anda ditemukan dan tidak mau bertobat, Anda tidak akan kembali ke dalam kawanan. Pasal 15 ayat 10. Aku berkata kepadamu demikian juga akan ada sukacita pada malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Ayat 32. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapatkan kembali. Jadi kata kunci sukacita, kehilangan ini terjadi karena dosa. Jadi mari kita bawa anak-anak kita, kelompok-kelompok yang terhilang ini, agar bisa ditemukan oleh Tuhan. Hanya dengan cara mempertobatkan mereka dari dosa dan pelanggaran mereka. Mulai mendoakan generasi itu. Agar hatinya terbuka terhadap pelanggaran. Dan hari-hari ini. Yang juga perlu kita waspadai adalah. Banyak dari generasi-generasi ini. Telah menjadi sebuah generasi yang terhilang. Secara rohani. Kita perlu mempelajari ini Bapak Ibu. Orang yang telah kehilangan kapasitas rohaninya tidak lagi memiliki identitas. Dia tidak tahu jati dirinya. Kamu siapa? Enggak tahu. Kamu siapa? Enggak tahu. Kemarin di doa Abuna berkata, orang Kristen kalau sudah tidak berada di dalam Tuhan, hanya ada dua kemungkinan dia. Orang Kristen bocor besar atau orang Kristen bocor halus. Tahu? Coba banmu kempes. Seketika langsung. Mobilmu, sepedamu, motormu gak bisa jalan. Itu bocor besar. Biasanya tukang ban bilang, Pak robek. Pak, apa itu? Ya itu rusak Pak, anginnya keluar semua. Kalau bocor besar ketahuan, bisa langsung diketahui. Tapi masalah terjadi kalau bocor halus. Anda pikir masih ada angin di dalamnya. Makin lama karena gerak menekan bannya,
udaranya keluar. Ini yang berbahaya. Tidak tahu jati dirinya. Tanya kiri kanan sekarang, kamu bocor halus enggak? Kalau bocor besar bunyinya psh. Kalau bocor halus, maaf, seperti kalau orang buang angin di tengah kerumunan. Pelan-pelan dia lagi kiri kanan. Yang ketawa itu pelakunya. Jangan jadi orang Kristen, jangan Abuna nggak mau jemaat jitu sisi apa? Bocor halus. Jangan bocor halus. Jangan bocor halus. Jangan bocor halus. Aduh. Jadi ingat ya, kita sepakat ya, kalau Abuna tiba-tiba ketemu sama orang asing, Anda kan jemaat sudah tahu Abuna, ya tahu? Kita sudah TST. Dan kalau ada ketemu jemaat, ada pas di samping saya, tiba-tiba Abuna bilang, wah, berarti Abuna sedang mengatakan orang ini bocor halus. Kehilangan identitasnya. Orang yang bocor halus dalam gereja nggak bisa menyembah Tuhan. Karena dia tidak tahu bahwa dia adalah penyembah. Itu. Dia tidak tahu dia siapa. Hidupnya bergerak makin jauh dari Tuhan. Makin jauh. Makin kesini makin jauh. Sementara orang bergerak cari Tuhan, dia melawan arus. Dan kita tahu. Abun itu pernah, dan saya masih simpan Alkitab itu untuk mengingatkan saya. Dia tulis di depan Alkitab saya, jika Alkitab ini jauh dari Papa, setan yang mendekat. Dan jika jika setan yang mendekat, maka Alkitab ini jauh daripadamu. Dan saya pernah mengalami setan mendekat. Kok jadi istilah kita di gereja ini bocor halus ya? Awas ya, pokoknya kalau ngomong-ngomong juga sama Abuna tiba-tiba. Hati-hati, tadi tongkat. Nah, itu masih untung itu ketahuan itu. Menjauh dari Tuhan. Jangan saudara, Tuhan udah mau datang. Siapkan dirimu ya. Bulan September ulang tahun gereja kita yang ke-10. Itu pas tahun Smita. Tahun yang dimulai di mana apa yang dikerjakan tanganmu tidak pernah gagal lagi. Makanya secara khusus nanti ketua panitia kita itu. Saya salah. Ketua panitia kita itu Pak Daniel. Wah. Ulang tahun gereja yang ke-10. Yang gemuk-gemuk itu anggap sebagai balon yang kemudian kurus. Berarti dia juga bocor. Maksudnya jadi lebih langsing gitu loh. Jauh dari Tuhan. Terus kita harus makin dekat sama Tuhan. Gereja itu cuma maksimal 2 jam. Hari Senin sampai hari Sabtu itu Anda untuk dirimu sendiri. Bahkan hari Minggu harinya Tuhan. Saudara, hanya 2 jam. Kalau sangkakala berbunyi, Anda jauh dari Tuhan, Anda nggak ada di sana. Saya jadi ingat lagu sekolah minggu. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Pernah dengar bunyi sangkakala, saudara? Jim.
Itu bunyi sangkakala. Kenapa? Jangan bilang, aduh, budek, lagi enak-enak menyembah Tuhan kok ada suara-suara itu. Itu untuk membiasakan rohmu mendengar. Nanti ketika Tuhan datang suaranya kayak gitu. Jadi Anda tahu bunyi mana? Lari ke sana. Karena Anda berada dekat Tuhan. Mengapa Anda makin jauh dari Tuhan? Kenapa generasi ini makin jauh dari Tuhan? Karena kering secara rohani. Kering. Tanah kering itu nggak bisa ditanami. Nggak bisa didiami. Nggak bisa. Satu-satunya tanaman di kuburan adalah pohon Kamboja. Anda tahu kenapa pohon Kamboja ditanam? Dia tidak tumbuh sendiri, tapi karena ditanam. Anda tahu kenapa pohon Kamboja? Hah? Abuna juga nggak tahu. Nggak tahu. Bingung aja kalau setiap kuburan ada pohon Kamboja. Setiap kuburan ada pohon Kamboja. Jadi akhirnya orang jadi malas nanam pohon Kamboja depan rumahnya. Karena identik pohon Kamboja sama dengan pohon kuburan. Apa hubungannya sebenarnya? Nggak ada. Kuburan asli di zaman Alkitab bahkan sampai dengan hari ini saudara, ya tidak ada pohon, yang ada batu. Kehidupan rohani menjadi kering. Kuburan itu tidak pernah didiami oleh orang. Seperti yang Muna katakan tadi, masalah adalah bagian kesehariannya. Dan hidupnya penuh dengan kekecewaan. Saudara, di dunia ini tidak ada yang sempurna. Nggak ada. Kita bisa kecewa pada perkataan, pada sikap dan perilaku orang lain. Tapi jangan terus hidup di dalam kekecewaan. Anda akan menjadi fatherless generation. Bahkan secara spiritual. Dia menjadi seperti orang yang terbelenggu dan tidak berdaya. Dan sama sekali tidak memiliki covering rohani. Makanan dia menjadi makanan empuk bagi setan. Seperti dulu itu, sekarang sih sudah jarang ya. Kecuali kalau di kampung-kampung, di rumah saya di Nias masih seperti itu. Jadi di atas meja makan masih ada apa itu ya? Tutup apa itu? Tutup saji itu toh. Sekarang udah gak punya, di gereja ini gak ada. Di rumah masih ada gak? Ya. Nah kita menjadi seperti orang yang tidak ada tutup saji. Tidak ada covering. Tidak ada covering. Tidak ada pelindung. Mengerikan loh saudara. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Supaya kita bisa kembali merasakan kasih Bapa. Supaya kita bisa membawa orang-orang ini kembali kepada Bapa. Istilah kembali kepada Bapa bukan hanya mati ya saudara. Ya. Pernah mendengar istilah itu kembali kepada Bapa. Bukan mati saudara. Memutar langkah kita, orientasi kita menuju Tuhan kembali. Pertama, karena ini perumpamaan, maka kita juga gunakan bahasa metafora. Kita harus menjadi seperti domba hilang yang apa? Mau ditemukan dan mau dibawa pulang. Coba misalnya gembalanya cari, itu kamu ya? Ayo sini, makin jauh. Tahu ya? Domba yang nakal itu ada loh, mau ditangkap dia mau kabur terus, nggak mau. Jangan menjadi domba yang kayak gitu ya. Udah tahu makin jauh, gembala datang nyari, pegang tangan, berontak, kabur. Lalu Anda salah-salahkan gembalamu. Gembalamu nyapamu, mukamu melengos. Udah kenyang saya digituin. Disapa, untung gak ada batu di kakimu. Abuna udah kenyang digitu-gituin, saudara. Jadilah domba yang ketika ditemukan, mau di-hire kembali.
mau dibawa pulang. Itu kehidupan Kristen yang benar. Jangan mengeraskan hatimu. Kita harus belajar, ini yang saya katakan tadi. Ada domba itu. Domba. Nah biasanya di Israel, kalau dombanya nggak mau dibawa pulang, ya, jadi si gembala memutuskan untuk menyembelih domba itu. Supaya dagingnya masih bisa dimanfaatkan. Tapi nggak mungkin saya sembelih saudara. Nggak mungkin. Ya. Kemarin ada jemaat, kita punya 4 anjing di gereja. Dia berkata, Abuna, 2 di antara 4 anjing ini layak untuk dikonsumsi. Dia tunjuk yang ini yang paling enak, nomor 2 setelah itu adalah yang ini. Yang ini nggak enak, yang ini nggak enak. Saya udah langsung instruksi pengerja, kalau dia datang ke gereja, ikat semua anjing. Ini enak dijadikan RW ya Bunda katanya. Ya. Jadi kita harus mau menjadi seperti domba yang ketika ditemukan kita mau digendong kembali. Jangan justru makin mojok, melayu. Yang kedua Bapak Ibu, agar kita bisa merasakan kasih Bapa, kita harus menjadi koin yang bisa keluar dari kegelapan dan mau terkena sapu. Ingat kan dia mencarinya dengan sapu. Seandainya koin itu punya kaki. Ini kan bahasa metafora toh. Seandainya koin itu punya kaki, ketika sapu mau datang dia selari lagi. Bagaimana dia bisa nyangkut? Dan lihat perumpamaan tentang anak yang hilang ini. Ya. Kita harus menjadi seperti anak yang kembali kepada Bapa dengan penuh pertobatan. Bunda itu paling kesel kalau ketemu jemaat udah salah bekengkeng. Tidak mau ngaku salah. Tapi kalau jemaat datang, Abuna aku salah, aku sudah melanggar begini. Oh ya, yuk. Apa yang salah? Kita perbaiki. Oh, tes. Tanya siapa yang pernah seperti itu. Tapi kalau udah bekengkeng, dikasih tahu ngeyel, ya sudah. Abuna saya kemarin salah begini. Oh, oke. Di recovery kembali. Ini caranya untuk merasakan kembali kasih Bapa itu. Haleluya. Dan kesimpulan dari semua ini Bapak Ibu, kita pun sebagai anak harus memiliki apa yang disebut dengan the spirit of sonship. Kita kadang-kadang nuntut bapakku nggak bisa jadi bapak yang baik. Lah Anda sendiri sudah jadi anak yang baik enggak? Hah? Sudah jadi anak yang baik enggak? Kita itu kadang-kadang kan menuntut orang lain seperti itu. Nah kita harus mengevaluasi diri kita. Kita sendiri gimana? Makanya saya kadang-kadang suka istilah itu. 1 jari menunjuk orang lain. 3 jari yang lain pada diri kita. Fathering tidak akan pernah berhasil tanpa sonship. Kalau Anda tidak punya spirit of sonship dalam hidup saudara, Anda hanya akan cuma menuntut dan menuntut dan menuntut. Anda nurut enggak? Menaklukkan dirimu enggak? Mau diatur enggak? Mau dengar-dengaran enggak? Ini masalah kita. Kita nuntut orang lain melakukan hal yang biblikal kepada kita, tapi kita sendiri tidak memiliki sifat sebagai seorang anak yang baik. Mengapa Yudas akhirnya gagal? Karena dia tidak memiliki spirit of sonship. Dia mencoba memprovokasi Yesus untuk melakukan pemberontakan terhadap Romawi hanya karena dia mendengar bahwa Yesus hadir membawa misi kingdom of God. Dia berpikir, makanya Yesus berkata, berita kerajaan yang aku sampaikan kepadamu bukan kerajaan dari dunia ini. Jadi dia berkata kita harus bergerak dalam gerakan revolusi. Itu yang membuat Yudas gagal. Dia tidak nurut kata gurunya.
Dia tidak punya spirit of sonship. Nah kadang-kadang anak-anak ini seperti dalam rumah tangga. Nakal saudara. Nakal kepada bapaknya. Ya toh? Ya sudahlah. Mari kita kembangkan spirit of sonship di dalam diri kita. Ketika ada spirit of sonship, hanya itu yang bisa merasakan hati Bapa dan kasih Bapa. Kalau enggak punya spirit of sonship, jangan harap. Kita simpulkan begini, pemain musik maju ke depan. Jadi siapa Bapa kita? Pertama-tama, Bapa kita adalah Bapa yang ada di dunia. Haleluya. Ada enggak yang sempurna dari Bapa di dunia? Enggak ada. Bapakmu bisa mengecewakanmu. Saya lulus SMA itu, saya meninggalkan Nias karena saya belum mengenal ajaran ini. Saya hidup dalam gereja tradisional. Tendangan kungfu masih saya rasakan dari bapak saya. Kelas 3 SMA. Setelah ujian nasional, batas jam malam itu jam 9. Saya telat 15 menit. 9.15 saya baru nyampai di rumah. Tendangan kungfu sudah menyambut saya di depan pintu rumah. Bapak saya nendang. Wah, loncat dia. Wah, saya bilang hebat juga bapak saya ya. Punya tendangan kungfu. Belajar Tolyongto bapak saya dulu. Dia punya jurus. Kalau dia punya keluarkan jurus Sin Tiao Hiap Lu. Wah, bahaya itu. Sebelum pandemi saya pulang ke Nias, saya masih menemukan rotan memukul pantat saya dan betis saya. Masih ada. Dulu ini, dihajar sampai habis. Saya pernah kecewa terhadap bapak saya. Jadi saya putuskan tidak akan pernah kembali ke Nias lagi. Jadi saya keluar dari Nias itu dengan sakit hati. Mau berangkat. Pinggang saya sakit. Sampai kerak waktu itu. Saya sakit. Nangis gak keluar suara dari mulut saya. Saya bilang hanya terlambat 15 menit. Perpisahan dengan teman-teman. Tapi saya sudah memaafkannya. Ketika dia meninggal di tangan saya. Saya berkata, saya sayang Papa. Papa mau pergi sekarang pergi. Karena saya sudah tahu kebenaran. Di situ saya mengerti, Bapa di dunia tidak ada yang sempurna. Amin. Gak ada. Mari kita bapak-bapak di dunia ini berusaha memperbaiki apa yang perlu kita perbaiki. Supaya kita tidak menyakiti anak-anak kita. Jangan sampai figur bapak itu rusak. Mungkin Anda berkata, Abuna, aku sudah tidak punya bapak di dunia. Oh, jangan takut. Ada bapak yang lain yang bisa Anda miliki. Yaitu bapak rohani. Yang menjadi covering dalam hidupmu. Yang mengarahkan destinimu. Yang memberikan blessing atas hidupmu. Enggak ada bapak rohani yang ngutuk anak rohaninya. Kalau ada bapak rohani yang ngutuk anak rohani, berarti dia bukan bapak rohani. Berarti Anda juga bukan anak. Enggak ada. Blessing. Abuna bisa menjadi gembala hari ini. Karena bapak rohani saya melepaskan blessing atas saya. Ketika membangun gereja ini, peletakan batu pertama bapak rohani Abuna. Meresmikan gereja ini, bapak rohani Abuna. Yang nyuruh saya sekolah, bapak rohani Abuna. Saya nanya pendeta Filipus Widianto, gembala GPDI Tanah Mas masih hidup. Dia pasti akan bangga dengan saya. Dulu ketika saya melekat di sampingnya, banyak orang berkata, hati-hati dengan Sony. Orangnya susah diatur. Bla bla bla. Banyak orang tidak suka. Nyatanya saya satu-satunya pengerja yang bertahan di sampingnya. Bapak rohani itu penting. Haleluya. Tolong persiapkan lagu ini. Slide lagu ini. Ketika kita dalam gereja, makanya di gereja kita ini, Abuna tidak mau dipanggil sebagai Pak Pendeta.
Berarti kalau saya pendetanya, Anda dombanya. Domba bisa ngacir. Abuna lebih senang dipanggil Abuna. Tahu Abuna? Bapak. Dan Anda adalah anak. Sak bandel-bandelnya anak, saya jewer saudara. Tapi Anda gak akan keluar dari gereja. Karena ini rumahmu. G2CC is my church, my community and my family. Sejauh-jauh juga anak pergi, selalu kembali ke rumah. Kita ngutus anak pergi sekolah, nanti baliknya ke sini. Abuna aku izin sekolah, balik ke sini. Balik ke sini. Udahlah. Kalau udah di sini ya udah di sini aja. Biar covering rohanimu itu jelas. Tapi bapak rohani di dunia juga gak sempurna. Karena dia masih manusia. Kita punya bapak yang baik. Yang tidak pernah mengecewakan kita. Yaitu Tuhan. Bapak di dunia mungkin mengecewakan kita. Tapi kita punya Tuhan yang tidak pernah membuat kita kecewa. Hubungan rohani kita di dunia akan mencerminkan hubungan kita dengan Bapa rohani kita di sorga. Bagaimana dengan saudara? Mau gak merasakan hati Bapa itu kembali? Mungkin Bapamu pernah membuatmu kecewa. Bereskan hatimu saat ini. Supaya Anda bisa merasakan kasih Bapa di dalam kehidupan saudara. Kita harus orang Indonesia langsung cemin mundur pelan-pelan saudara. Ya, berikan kemuliaan buat Tuhan. Oke. Kita akan berdoa buat anak-anak sekolah minggu. Ayo anak-anak, kita berdoa kita. Besok Senin sudah mulai sekolah ya. Iya ya, alet itu jatuh alet itu. Jatuh itu tuh. Besok Senin sudah mulai sekolah ya. Lihat Abuna dulu ya. Lihat Abuna harus rajin belajar ya. Ya. Siapa yang nilainya jelek gak boleh ikut Summer Bible Camp tahun depan. Harus belajar ya. Fefe belajar ya. Mau gak janji rajin belajar? Mau janji? Mau janji? Mau ikut Summer Bible Camp tahun depan? Oke? Oke. Mari Bapak Ibu kita angkat tangan kita berdoa buat anak-anak kita. Bapak, kami berdoa untuk anak-anak kami Tuhan sejak kecil biar mereka mengenal Engkau sebagai Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, dan mereka bisa merasakan kasih Bapa itu. Pakai hidup anak-anak ini Tuhan. Tidak ada kekecewaan di dalam hati mereka, dalam hidup mereka. Mereka menjadi generasi dengan Bapa. Baik Bapa di dunia, baik Bapa rohani, terlebih Bapa surgawi. Pakai anak-anak kami ini Tuhan. Mereka akan diarahkan dengan destiny dari Tuhan. Mereka akan bergerak tidak dengan tanpa arah. Karena mereka memiliki satu covering di dalam rumah, di gereja, dan covering rohani dari Tuhan sendiri. Mereka akan menjadi terang. Hari Senin besok mereka akan mulai sekolah. Berikan kepada mereka semangat belajar, sukacita, dan berikan kepada mereka kesehatan yang baik. Berkati mereka, orang tua mereka, dan teman-teman mereka. Di dalam nama Yesus. Mari sama-sama kita katakan, amin. Tuhan berkati ya. Ada yang berulang tahun Bapak Ibu? Maju ke depan. Siapa Rel yang berulang tahun? Aurel. Siapa lagi yang berulang tahun? Sela ulang tahun kan? Ayo maju ke depan. Ada lagi. Siapa lagi yang ulang tahun? Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Umur panjang di tangan kananmu, di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan sampai selama. Sekali lagi sama-sama kita katakan, umur panjang di tangan kananmu, di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan sampai
sampai selamanya, sampai selamanya. Hip hip, hore. Mari kita angkat tangan kita arahkan kepada mereka. Bapak, terima kasih. Wedding anniversary untuk Bu Haryanto dan Pak Haryanto. Kami mengumpulkan semua iman yang kami miliki dalam ruangan ini, agar iman itu besar dan dialirkan kepada Pak Haryanto yang sakit. Jamah tubuh yang sakit itu di rumah. Kakinya kuat dan bisa berjalan kembali. Dalam wedding anniversary mereka berdua, kekuatan juga Engkau berikan kepada Bu Haryanto. Semangat, hati yang setia melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Perhitungkan itu semua Tuhan. Segarkan tubuhnya, jiwanya dan rohnya. Dan biarlah anggur kudus pernikahan Kana turun atas suami istri ini. Dalam perjuangan mereka menjalani kehidupan, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Dan ada Tuhan yang selalu menopang hidup mereka. Biar berkat-Mu turun dalam kehidupan Pak Haryanto dan Bu Haryanto ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk suami istri ini. Berkat kudus pernikahan Kana dalam kehidupan mereka. Di Yesus name. Khusus untuk Bu Har, tulang-tulangnya kuat, tubuhnya kuat, kakinya kuat. Kesehatan yang baik Kau berikan kepadanya Tuhan. We thank you Lord. Kau tidak meninggalkan mereka. Kami berdoa untuk pertambahan usia Sela Tuhan. Beri kesehatan yang baik. Dan berikan masa depan yang baik untuk anak ini. Kami tahu bahwa Engkau sudah mempersiapkan anak ini untuk masa depan yang luar biasa. Dan Engkau bimbing dan pimpin kehidupannya. Walaupun dia masih kecil, ada hal besar yang sedang Engkau siapkan untuk masa depan anak ini. Berkati kedua orang tuanya, apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Tuhan, terima kasih atas pertambahan usia dari Aurel. Berkati suami, anak-anaknya, dan pelayanannya, dan kesehatannya. Dan biar berkat 7 tanaman dari tanah perjanjian turun dalam kehidupannya. Dan menjadi pesan Tuhan yang kuat. Ulang tahunnya tahun ini. Umur panjang di tangan kanannya, kekayaan dan kehormatan ada di tangan kiri. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat-Mu, anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Yang belum bisa bergabung dengan kami beribadah hari ini, Kau lawati mereka satu demi satu. Dan terlebih kami yang hadir dalam ibadah, kesempatan yang luar biasa kami untuk merasakan kasih-Mu, memuji dan memuliakan Engkau, dan mendengar isi studi anak-anak-Mu yang akan mulai. Jaga kehidupan mereka ya Tuhan. Jangan sampai mereka menjadi generasi yang hilang. Terlebih kami orang tua, biar kami menjadi orang tua dengan hati Bapa. Mana kami bisa menghadirkan kasih Bapa di rumah. Sehingga anak-anak kami bisa merasakan dan melihat kasih-Mu yang mengalir dalam kehidupan kami. Apa yang dikerjakan oleh anak-anak Tuhan tidak ada yang gagal, tapi Tuhan buat berhasil. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang lapar dan haus dipuaskan. Pulanglah dengan membawa berkat Tuhan, buka kedua tanganmu. Ye fareha Adonai fis mereka. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Jair Adonai panafileha fekuneha. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Jisa Adonai panafileha feyasim leha shalom. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu di dalam shalomnya. Yang menerima berkat Tuhan berkata, amin. Mari Bapak Ibu sama-sama kita mengangkat tangan kita tinggi di hadapan Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang
Silakan duduk untuk bersaat teduh sebentar Bapak Ibu. Selamat berhari Minggu Bapak Ibu, selamat pulang dan sampai jumpa di ibadah-ibadah kita berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.